Selamat sore Pak. Sore. Ya, kami perwakilan dari Kampus Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Kami izin mewawancarai Bapak dari tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar tentang manusia, keragaman dan keragaman, kesetaraan dan keragaman. Kami izin bertanya. Yang pertama itu, menurut Bapak, bagaimana hakikat keragaman dan kesetaraan dalam diri manusia menurut pandangan agama Hindu dan menurut pandangan Bapak sendiri? Langsung saja ya Mbak ya? Iya Pak. Perlu perkenalan dah ini Mbak? Ya, nggak apa-apa Pak. Dan Perkenalan aja sebelumnya dulu. perkenalkan, nama saya Taswono ya Mbak. Dalam kesehariannya saya ini sebagai pelayan masyarakat, sebagai perangkat desa di Desa Lingga Asri. Kemudian kami juga ikut di aktif di organisasi keagamaan di Linggo Asri. Sementara itu saja. Langsung saja untuk pertanyaan pertama ya. Iya. Yaitu di situ tadi disampaikan pertanyaannya, bisa diulang Pak? Hakikat keragaman dan kesetaraan dalam diri manusia. Oh iya ya, hakikat keragaman ya. Yang pertama dari pendapat saya pribadi dulu ya Mbak ya. Iya, Jadi Pak. keragaman atau perbedaan itu kalau menurut saya itu memang sudah menjadi kodrat ya, kodratnya kehidupan ya, kodrat dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi memang kita diciptakan oleh Tuhan yang Esa itu memang sudah berbeda-beda, beragam ya. Tidak bisa sama kan, seperti itu. Jadi ini sudah menjadi kodratnya ciptaan Tuhan. Kita memang beragam, tidak bisa sama. Kan ini dari pandangan saya pribadi nggih Mbak. Ini di dunia ini tidak ada yang selalu sama kan, ya kan? Iya. Kita sebagai manusia walaupun sama-sama manusia, kita tuh berbeda wajah, ya, berbeda kulit, berbeda bahasa, ya. Ini dari manusia, berbeda suku, berbeda, semuanya berbeda, tidak bisa disama-samakan. Kemudian dari yang lainnya juga kan, mungkin kita ini juga dari tumbuhan yang ada di bumi ini juga berbeda-beda kan, beragam kan, beragam semuanya. Ada tumbuhan itu juga ada berbagai, mungkin ribuan jenisnya. Kemudian di yang lainnya binatang juga sama, binatang tidak mungkin sama, beragam juga. Jadi berbeda itu, beragam itu memang sudah menjadi kodrat dari ciptaan Tuhan. Ini menurut pandangan saya. Kemudian di kami juga di dalam mungkin belum tepat ya jawabannya, tapi di agama juga berbeda-beda itu memang sudah jadi kodrat Tuhan, tapi hakikatnya berbeda-beda itu tetap bersaudara. Kalau di dalam pandangan Hindu yang terkait dengan persaudaraan, itu ada ajaran Wasudewa, Utum, bahwa semua makhluk itu bersaudara. Dan ada ajaran Tatwam, Asi, dimana ajaran itu mengajarkan bahwa jangan menyakiti orang lain. Kalau kita itu disakiti juga sakit. Contoh lah kayak kemarin itu saya ngomong, nek kamu saya cubit sakit, ya jangan cubit saya. Kan seperti itu itu gambarannya. Jadi persaudaraan itu sebenarnya tidak dibatasi oleh agama, tidak oleh suku, tidak oleh ras, tidak oleh bangsa juga, tapi semuanya sebenarnya seperti itu, berasal dari Tuhan yang Esa. Pas seperti itu Mbak. Jadi dua pertanyaan itu sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya keberagaman itu sudah jadi keniscayaan ya Mbak. Semuanya agama, keyakinan juga berbeda-beda kan, berbeda-beda. Tidak mungkin sama dan tidak mungkin bisa disamakan. Kira-kira seperti itu Mbak. Ada gambaran ya pertanyaan pertama.
Iya, ini. ada. Yang kedua itu bagaimana kemajemukan yang ada di masyarakat kita. Di Linggo Asri ya khususnya ya. Iya, di lingkungan Linggo Asri. Linggo Asri itu memang desa yang majemuk ya Mbak. Majemuk Iya. itu dalam arti apa ya, kita mau berbeda-beda ya, beragam juga. Iya. Majemuk dalam keyakinannya. Kita memang Linggo itu bisa sering diistilahkan Indonesia kecil karena ada beberapa agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha walaupun beberapa orang, dan ada Kristen juga. Nah, ini juga kemajemukan dalam keyakinan. Kemudian kita juga sebagai desa yang terletak di pegunungan, desa pedukuhan. Iya. Terdiri dari berbagai Duku. duku ya. Kalau suku kita masih suku Jawa semua. Iya. Masih Tapi satu intinya suku. sangat majemuk ya Mbak, walaupun beda dalam keyakinan. Ini kan kalau tidak betul-betul ada kesadaran kerukunan, itu kan sulit juga kan. Iya. Iya kan. Apalagi ya di Linggo ini juga ada satu keluarga yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Nah, ini juga sulit juga kan kalau tidak benar-benar saling memahami, saling toleransi, saling sadar akan kerukunan gitu kan. Iya, makanya ya menurut saya ya tepat kalau Linggo Asri ini diberikan atau ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan, memang rukun. Nah, inilah. Jadi seperti itu ya Mbak, terkait dengan kemajemukan. Ya, kalau terkait dengan lainnya sebenarnya kayak status sosial itu di kami itu semuanya sama, kita merasa sama, artinya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, sama. Di sini tidak ada sistem kasta, kamu kastanya tinggi, tidak ada di sini, semua sama, tidak ada ya, semuanya masih sama, makan nasi ya sama makan nasi, iya kan, masih semuanya tidak ada yang darah biru, semuanya merah semua. Saya tadi kejeblok gitu, darahnya merah. Oke, jadi intinya seperti itu, tidak ada yang Yang ketiga itu apa yang menjadi problematika dalam keragaman dan kesetaraan di sini. yang jadi problem ya intinya. Iya, problematika. Sebenarnya kalau problemnya sih kayaknya tidak ada ya, cuma memang kita juga memang punya sebagai pelayan di masyarakat, sebagai pemerintah desa ataupun sebagai tokoh di tokoh agama, di elit strategisnya, itu memang punya kewajiban untuk memberikan pembinaan. Ya kan seperti itu kan, ya, memberikan pendidikan tentang kesadaran kerukunan itu ya, melalui keagamaan, melalui lembaga ataupun komunitas keagamaan. Kalau di desa ya melalui kegiatan yang terkait dengan desa, melalui musyawarah desa. Jadi desa juga berperan memberikan pembinaan kaitannya dengan hidup rukun, kaitannya dengan membina toleransi antar umat beragama di desa. Nah, selain itu juga desa ini, Linggo ini juga memang unik ya, artinya kalau masalah itu tidak ada sama sekali selama ini, dan mudah-mudahan seterusnya itu tidak ada. Nah, desa ini juga memiliki sarang ya dalam rangka membangun kerukunan. Itu salah satunya ya dengan nguri-uri adat istiadat, nguri-uri tradisi seperti itu. Nah, tradisi ini ternyata kan juga efektif. Artinya apa? Artinya dari kita yang majemuk ini, ketika dalam sebuah tradisi, sebuah adat ataupun berupa adat itu kan ada yang misalkan ya, adat sedekah bumi, adat nyadran di punden. Itu ketika ada kegiatan itu kan membaur menjadi satu. Jadi semua agama yang ada di desa Linggo Asri ini kan bersama-sama melaksanakan, baik yang di Dukuh Linggo misalkan, ada yang di Dukuh Yosorjo, semuanya sama, yang di Dukuh Sadang juga sama. Jadi adat itu juga menjadi wadah juga ternyata dalam rangka menjaga. Ya mungkin masalahnya ke depan mungkin kalau generasi muda kita ini sudah tidak mau melaksanakan adat, tradisi, kemudian di era-era milenial ini kan begitu mudahnya pengaruh-pengaruh yang dari
kan seperti itu kan. Iya. Sekarang itu ada media sosial. Nah, di HP itu kan orang bisa mengakses, bisa salah langkah, salah kita membuka media sosial, kadang kan di situ banyak juga pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Kan seperti itu kan Mbak ya? Iya kan? Ya makanya ya masalahnya justru bukan dari dalam tapi dari luar, dan secara tersistem itu justru masuk ke dalam melalui media sosial itu problematikanya seperti itu ya. Tapi kalau justru terkait dengan masalah-masalah yang timbul pandangan, kemudian gejolak ataupun istilahnya perbedaan itu kayaknya tidak ada. Justru perbedaan itu menjadi anugerah, jadi indah kan. Iya, taman ini indah itu karena ada bunga yang berbeda-beda berwarna-warni. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Jadi keindahan taman itu bukan karena satu bunga, tapi karena ada banyak bunga, ada banyak warna yang menghiasi. Ya begitu pun linggo, saya yakin linggo ini dengan perbedaan ini juga menjadi anugerah dan menjadi indah buat kami. Ya karena kami bisa saling tahu, saling menghormati, saling toleransi, ya kan. Di satu keluarga itu berat Mbak, karena banyak kan toleransi itu hanya di teori, tapi untuk melaksanakan praktek itu sulit. Nah, kalau kita itu sudah tidak teori tapi sudah ke praktek. Nah, karena seharian ya kita mau berbeda, kadang kakaknya beda agama Muslim, ada adiknya Hindu, dan ada lagi Buddha. Akan sulit kalau tidak benar-benar memahami. Nah, tapi di sini sudah Astungkara sudah berjalan dari orang tua kami seperti itu. Sudah berjalan, kita tinggal meneruskan yang baik ini untuk selalu dijaga dan ditingkatkan untuk lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu Mbak, terkait dengan problematika itu ya hanya mungkin sampai pada justru pengaruh-pengaruh yang dari luar yang melalui media sosial, dan mungkin juga justru pengaruh-pengaruh yang ketika ada orang dari luar. Iya kok ya, dari seperti luar itu. justru Kak, 3 pertanyaan itu saja dari kami. Terima kasih atas pendapat Bapak mengenai keragaman dan kesetaraan. Kami tutup. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, sama-sama ya Pak. Ya. Kami juga berterima kasih karena jenengan telah berkenan berkunjung ke desa kami, berkenan ngobrol dengan kami. Ya barangkali ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian saya, ya. Ada yang tidak sesuai ataupun tidak tepat, itu semata-mata adalah karena kebodohan saya. Jadi bukan karena salah maknanya itu, tapi karena memang saya kebodohan dari diri saya pribadi, dan barangkali ada salahnya juga saya mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf ke semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ada yang baik ya mudah-mudahan itu memang benar seperti itu. Nggih, Pak. Itu Mbak. Nggih, Mbak. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Sugeng sonten rahayu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kampus Akademi Analis Kesehatan Pekalongan izin mewawancarai Bapak tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar semester 2B dengan tema Manusia, Kesetaraan dan Keberagaman. Pertanyaan yang pertama mengenai menurut Bapak apa arti hakikat keragaman dan kesetaraan dalam diri manusia menurut pandangan agama Islam dan pandangan Bapak sendiri? Yang jelas kalau menurut saya pribadi dan juga mewakili masyarakat termasuk Doko Sitata Atas dan Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran, yang jelas adanya kalian semua datang ke kampung-kampung khususnya di
wilayah saya sendiri di Setata Atas, tanggapan saya itu ya baik, termasuk dari segi agama pun, termasuk dari masyarakat ada respon yang baik. Terus kemudian untuk hakikat itu berarti kan kenyataan ya, berarti memang dalam arti kalian semua termasuk dari kampus, menurut masyarakat juga ya baik sekali, masyarakat mempunyai antusias kepada kalian semua. Masalah berarti memang masalahnya itu ya baik semualah, tidak ada yang tidak baik. Yang jelas ya tadi sudah disampaikan bahwa khususnya masyarakat sini, terus adanya kalian semua ya oke-oke saja, nggak ada masalah ya. Oh iya, berarti yang jelas dari khususnya masyarakat sini Sitata, memang kan agama ada dua, agama Islam dan agama Kristen. Ya nggak ada permasalahan, semua damai, nggak ada masalah. Dan di masyarakat sini setiap ada kegiatan apapun semua ya mau bersamalah. Ya. Baik, terima kasih Pak.